Tapi kalau memang bukan hak lu, ya udah lu ikhlas Agus, lu harus ikhlas. Ngerti nggak sih? Ya Allah Agus, nggak usah lu sampai kecewa sama orang yang udah nolong lu. Selesai sudah perjalanan Denny Sumargo di Nusa Tenggara Timur. Ia bersama pihak Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana alam letusan Gunung Lewatobi di daerah tersebut. Menggunakan iring-iringan truk, Denny Sumargo turun langsung menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat di sana. Namun yang jadi persoalan, bantuan tersebut diketahui bersumber dari uang donasi yang awalnya ditujukan untuk pengobatan Agus. Uang 1,3 miliar rupiah yang terkumpul disulap jadi logistik bantuan dan diserahkan ke Nusa Tenggara Timur. Tidak cuma itu, Denny Sumargo juga menambahkan 400 juta rupiah dari kantong pribadinya untuk membantu warga korban bencana alam. Fakta itu membuat Agus bereaksi keras karena menilai keputusan pengalihan dana dilakukan sepihak. Denny Sumargo pun buka suara menanggapi penolakan Agus terhadap keputusan mengalihkan uang donasi tersebut. Seperti pasang badan, Denny Sumargo tidak keberatan jika Agus meminta bantuan untuk biaya berobat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, ini dia sebenarnya maksud aku yang sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau menurut aku Densu ini ya kalau uang 1,3 itu ya kecil lah gitu ya untuk Densu. Dan dalam pernyataan Densu kali ini aku tambah yakin banget sebenarnya pihak Densu, Novi dan yayasan ataupun yang pro pada kasus ini ya, donasi ini yang kontra gitu sama aku, sebenarnya mereka itu hanya ingin memberikan pengajaran kepada si Agus dan gengnya gitu ya. Kenapa gitu kan? Karena menurut aku beberapa statementnya dari Novi, dari Densu dan orang-orang lainnya itu, bahkan John LBF gitu, mereka itu sebenarnya sudah mengerti ending dari semuanya ini itu seperti apa gitu ya kan. Makanya sampai ada yang nawarin uang 200 juta, ada yang 300 juta, bahkan sekarang Densu menyiapkan uang 1,3 miliar kalau pihak Agus menang dalam gugatan gitu. Dan semakin jelas aja di sini menurut aku ya satu aja sih pesan yang ingin disampaikan oleh mereka, yaitu nggak usah ngeyel gitu, nggak usah bertingkah kalau udah dibantu gitu. Ada pesan moral, ada etika, ada yang namanya sopan santun gitu ya. Dan itu sebenarnya yang ingin ditegaskan oleh mereka. Dan aku sangat mendukung sih untuk tindakan kali ini untuk memberi pengajaran dan pembelajaran pada Agus dan tim gitu, bahwa tidak semua sesuatu permasalahan itu diselesaikan dengan jalan hukum gitu ya kan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, hukum di negeri kita itu ya seperti itu, sangat fleksibel, bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini, bisa belok ke kanan, bisa belok ke kiri, bahkan bisa mengisi celah-celah yang bolong. Itu yang sangat berbahaya. Bravo sih. Menanggapi terkait masalah yang lagi viral saat ini terkait kasus Agus, bahwa donasi sekitar 1,5 M telah dialihkan kepada yang membutuhkan, dan kemudian saudara Agus melakukan tuntutan, melakukan upaya hukum bahwa dia tidak setuju donasi tersebut dialihkan kepada yang lain. Menurut hemat saya bahwa uang yang sekitar 1,5 M tersebut itu adalah bukan uang murni dari saudara Agus, tapi uang itu hibah atau sumbangan dari seluruh rakyat Indonesia untuk membantu saudara Agus yang diserahkan melalui yayasan, di mana pemilik yayasan itu saudara Novi. Namun saudara Agus tidak mempergunakan bantuan tersebut, dan sekarang dia keberatan dan melakukan laporan ke polisi dan
berbagai upaya hukum lainnya. Kalau pendapat saya bahwa ketika Saudara Agus melakukan tuntutan hukum kepada Saudara Novi, itu tidak ada dasar ketika uang tersebut telah dialihkan kepada yang lain dan juga para donatur telah diberikan persetujuan bahwa uang tersebut 1,5 M itu dialihkan yang lain. Dengan demikian bahwa segala tuntutan daripada Saudara Agus tersebut adalah terbantahkan dan tidak bisa dilanjutkan, baik itu tuntutan secara pidana maupun secara perdata. Demikian, terima kasih. Definisi rezeki sudah di depan mata. Kalau nggak ditakdirkan untukmu, nggak akan kamu miliki. Rezeki jauh di sana. Tapi kalau Allah menentukan itu adalah milikmu, akan kamu miliki dengan berbagai cara, bahkan cara yang tidak disangka-sangka. Dapat makin yakin dengan pelajaran ini dari Agus. Agus di depan mata ya. Kamu itu kalau misalnya manut sama relawan 300 juta, 500 juta, insya Allah kamu sudah dapat pengobatan yang sangat-sangat intensif. Kamu dikasih sama donatur itu 1 miliar lebih, tapi nggak jadi apa-apa. Bener kan bahwa ya udah, memang itu bukan rezeki kamu. Dengan segala drama kamu dimanfaatkan orang kesana kemari, mempermasalahkan yang bukan pada intinya. Intinya kamu itu berobat, bukan kesana kemari, tapi nggak dapet. Terus sekarang dapat masalah dan akhirnya kamu nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat duitnya, nggak dapat berobatnya, mata kamu buta. Dari Agus kita bisa belajar jadi orang yang nggak usah banyak tingkah deh, apalagi dalam kesulitan. Sudah, pada saat kita ada masalah, kita banyakin ibadah aja, nggak usah banyak tingkah. Makasih ya Gus atas pelajaran pentingnya. Gua sih salut sama keberanian Bang Denny Sumargo. Akhirnya uang donasi sudah dibawa ke NTT untuk korban bencana alam. Untuk Agus, Densu berpesan akan memasukkan deposit sejumlah uang ke salah satu rumah sakit. Densu mempersilahkan tim Agus mengajukan tuntutan ke pengadilan. Jika Agus menang, Densu yang akan menyiapkan 1,3 M untuk Agus. Utuh loh, ya. Artinya Densu hanya bertanggung jawab pada pengobatan. Jika ingin 1,3 miliar maka harus lewat pengadilan. Tuh, babak baru nih kayaknya. Setuju sih kalau gue bilang Bang Den. Mantap Bang Den. Lanjutkan apa yang menjadi kebenaran, ya kan? Gak perlu dibantu si Agus, karena si Agus sudah mengklaim dirinya bahwa dia tidak butuh uang tersebut. Itu udah menjadi kekuatan dan dasar hukum. Rasa saya sih ya, yang orang yang gak ngerti hukum. Mantap Bang Den, lanjutkan. Gimana netizen? Setuju nggak sama pernyataan dari Bang Densu tersebut? Kalau setuju komentar ya. Ya udah Gus, sekarang kan uangnya udah dikasih buat korban bencana alam. Kalau emang itu hak lu, pasti ada gantinya yang lebih dari itu Agus. Pasti lu diganti sama Allah yang lebih dari itu kalau emang itu hak lu. Tapi kalau memang bukan hak lu, ya udah lu ikhlas Agus. Lu harus ikhlas. Ngerti nggak sih? Ya Allah Agus, nggak usah lu sampai kecewa sama orang yang udah nolong lu. Walaupun sedikit, lu juga menikmati hasil dari kerja keras mereka. Lu menikmati uang dari mereka. Jangan lupa 335 juta dari Teh Novi, belum Densu, belum uang donasi yang lu pakai sampai 400 juta. Lu udah menikmati. Lu jangan kecewa-kecewa Gus. Perbaiki diri lu Gus. Kita perbaiki sama kayak gue juga lagi memperbaiki diri Gus. Gimana caranya supaya kita bisa keluar dari masalah ini Agus? Lu harus sabar, lu harus kuat, lu harus ikhlas. Jangan dengan kejadian ini lu jadi tambah nggak tahu diri, ngaco.